Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurizkia Nazifa Taslima dari kelas 1210, absen 25. Di sini saya akan menjelaskan materi metabolisme mengenai enzim. Metabolisme ini apa? Metabolisme adalah serangkaian peristiwa reaksi-reaksi kimia yang berlangsung dalam sel makhluk hidup yang dapat diubah menjadi energi untuk berlangsungan hidup. Pada saat kita makan, terjadi proses metabolisme yang akan mengolah zat gizi yang akan diserap oleh tubuh untuk menghasilkan energi untuk kita beraktivitas nanti. Nah, kecepatan proses metabolisme ini dipengaruhi oleh enzim sebagai biokatalisator. Nah, enzim ini apa? Enzim adalah senyawa kimia atau protein khusus yang berperan sebagai katalisator yang dapat mempercepat suatu reaksi kimia dengan cara menurunkan energi aktivasinya. Selanjutnya adalah komponen enzim. Komponen enzim ini ada dua. Yang pertama ada enzim sederhana yang hanya merupakan protein saja. Lalu yang kedua ada enzim kompleks atau holoenzim. Yang pertamanya ada komponen protein atau apoenzim bersifat termolabil atau tidak tahan panas sehingga mudah terdenaturasi. Nah, yang kedua ada komponen non-protein atau gugus prostetik bersifatnya termostabil atau tidak mudah rusak karena panas. Komponennya ada berupa koenzim dan kofaktor. Untuk koenzim ini merupakan senyawa organik, contohnya seperti vitamin, NADH, dan koenzim A. Lalu ada kofaktor yang merupakan senyawa logam anorganik. Contohnya ion logam seperti Cu, Fe, Mn, Zn, Ca, K, dan Co. Selain komponen yang dapat menempel pada enzim, enzim memiliki sisi aktif, yakni bagian atau tempat pada enzim yang berfungsi sebagai tempat menempelnya substrat. Sisi allosterik merupakan sisi selain sisi aktif enzim yang dapat berkaitan dengan aktivator enzim. Sisi allosterik dapat diganggu oleh inhibitor non-kompetitif. Selain itu juga terdapat inhibitor non-kompetitif yang strukturnya mirip dengan substrat. Substrat menempel pada sisi aktif enzim dan akan menghasilkan produk baru. Kerja enzim sangat spesifik karena sisi aktif dari enzim sangat selektif terhadap bentuk kimia dari substrat yang akan dikatalisis. Ikatan yang terbentuk antara enzim dengan substrat bersifat lemah sehingga reaksi dapat berlangsung bolak-balik. Selanjutnya adalah sifat enzim. Sifat enzim yang pertama adalah enzim sebagai biokatalisator, artinya mempercepat laju reaksi dengan menurunkan energi aktivasi. Tetapi enzim tersebut tidak ikut bereaksi. Nah, untuk lebih jelasnya ada gambar grafik berikut ini. Kalau di grafik di situ ada horizontal, sumbu X ini perkembangan reaksi, sedangkan untuk vertikal atau sumbu Y-nya adalah energi bebas atau energi aktivasi yang dibutuhkan. Nah, kalau dilihat kurvanya ada kalau menggunakan enzim atau reaksi dengan enzim itu energi bebas atau energi aktivasinya hanya sampai batas yang ada titik-titik di tengah ini. Sedangkan kalau enzimnya tanpa reaksi, energi aktivasinya yang dibutuhkan sampai batas rentan titik yang paling atas. Artinya jelas dengan menggunakan enzim maka bisa saving atau mengirit energi aktivasinya. Dengan kata lain, menurunkan energi aktivasi. Enzim yang kedua adalah enzim adalah suatu sifat protein. Seperti yang kita ketahui, komponen terbesar enzim adalah protein yang disebut apoenzim. Yang ketiga adalah sifatnya bersifat khusus atau spesifik. Enzim bekerja pada satu jenis substrat tertentu saja. Jadi jika amilum ketemu dengan amilase, lipase bertemu dengan lipid. Kalau dibalik, tidak akan terjadi sebuah produk reaksi yang diharapkan. Kerja enzim. Ada dua teori mengenai bagaimana cara kerja enzim, yaitu yang pertama teori gembok dan kunci atau dikenal sebagai lock and key. Teori ini menyatakan bahwa suatu enzim bekerja untuk
substrat tertentu dan akan berikatan pada sisi aktif. Artinya sudah pasangannya. Dan enzim ini diibaratkan sebagai gembok dan substrat diibaratkan dengan kunci, di mana enzim akan bergabung dengan substrat membentuk kompleks enzim substrat, dan substrat akan diubah menjadi produk dan kemudian lepas dari enzim. Untuk lebih jelasnya kita lihat gambar berikut ini. Ada gambar lock dan and key atau ilustrasi. Nah, kuncinya adalah substrat dan gemboknya sebagai enzim. Setelah terbentuk kompleks, maka terbentuklah produk. Teori yang kedua adalah indusufit atau teori kecocokan terinduksi. Nah, teori ini menyatakan bahwa sisi aktif bersifat fleksibel sehingga dapat mengikat substrat dengan tepat. Nah, substrat ini tentunya akan diubah menjadi produk dan lepas dari enzim. Untuk lebih jelasnya kita akan gambar berikut. Nah, gambar ini adalah ilustrasi indusufit di mana substrat dan enzim atau sisi aktif enzim ini tidak sama persis terhadap bentukan substratnya. Maka sisi aktif ini akan menyesuaikan bentuk dari substrat dan akhirnya terbentuk kompleks enzim substrat dan terbentuk produk, artinya enzim terbentuk kembali. Nah, jika buat perbandingan dari indusufit dan lock and key ini, bahwa indusufit dari sisi aktifnya bersifat fleksibel, sedangkan lock and key punya sisi aktif yang sudah spesifik. Selanjutnya kita akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi cara kerja enzim. Kerja enzim dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut: suhu, perubahan pH, konsentrasi enzim, konsentrasi substrat, zat-zat pengikat atau aktivator, dan zat-zat penghambat atau inhibitor. Pertama, suhu. Setiap enzim mempunyai suhu optimum yang spesifik. Suhu yang terlalu tinggi pada enzim dapat menyebabkan denaturasi protein, dan suhu yang terlalu rendah dapat menghambat laju reaksi. Enzim pada suhu 0 derajat Celcius atau di bawahnya akan bersifat non-aktif, akan tetapi enzim tidak rusak. Namun jika suhu enzim melebihi batas optimum, maka enzim akan mengalami denaturasi. Contohnya pada enzim manusia suhu optimal 35-40 derajat Celcius, sedangkan pada bakteri hidup di air panas memiliki suhu derajat 80 derajat Celcius. Faktor kedua, perubahan pH atau derajat keasaman. Perubahan pH mengakibatkan sisi aktif enzim juga berubah sehingga dapat menghalangi terikatnya substrat pada sisi aktif enzim. Selain itu, perubahan pH mengakibatkan proses denaturasi pada enzim. Misalnya enzim pada mulut pada pH netral, enzim di perut pada pH asam, pada usus pH basa. Faktor ketiga, konsentrasi enzim. Konsentrasi enzim ini dengan kecepatan reaksi terhubung secara linear. Semakin besar konsentrasi enzim, maka kecepatan reaksi akan meningkat. Hubungan konsentrasi enzim dengan kecepatan reaksi ditunjukkan dengan grafik berikut. Selanjutnya, konsentrasi substrat. Bertambahnya konsentrasi substrat pada suatu reaksi akan meningkatkan kecepatan reaksi jika jumlah enzim dalam reaksi tersebut tetap. Jika enzim terlalu sedikit dan substrat terlalu banyak, maka reaksi akan berjalan lambat dan bahkan akan substrat yang tidak terkatalisasi. Hubungan konsentrasi enzim dengan substrat, kecepatan reaksi akan ditunjukkan dengan grafik berikut. Faktor berikutnya, zat-zat pengikat atau aktivator. Aktivator yaitu zat yang berfungsi memacu atau mempercepat reaksi enzim. Contoh aktivator antara lain garam-garam dan logam alkalin dalam kondisi encer sekitar 2% hingga 5%, dan ion logam Ca, Mg, Mn, Ni, dan Cl. Kita tahu pada kondisi normal enzim akan aktif apabila sisi aktif cocok dengan substrat. Jika substrat tidak cocok dengan sisi aktif, maka enzim tidak bereaksi. Dengan adanya aktivator pada sisi enzim, maka enzim akan aktif dan sisi aktif enzim akan berubah bentuk sesuai substratnya hingga menghasilkan produk.
Dan faktor terakhir adalah zat-zat penghambat atau inhibitor. Inhibitor dibedakan menjadi dua, yaitu pertama, inhibitor kompetitif merupakan inhibitor yang berikatan secara kuat pada sisi aktif enzim. Struktur ini inhibitor kompetitif mirip dengan struktur substrat, sehingga inhibitor ini bersaing dengan substrat untuk berikatan dengan sisi aktif enzim. Inhibitor kompetitif ini dapat dihilangkan dengan cara menambahkan konsentrasi substrat. Contoh inhibitor ini adalah oksalosuksinat. Kedua, inhibitor non-kompetitif, yaitu inhibitor yang terikat pada sisi allosterik atau sisi selain sisi aktif enzim. Inhibitor ini mengakibatkan sisi aktif enzim berubah sehingga substrat tidak dapat berikatan dengan sisi aktif enzim. Inhibitor ini tidak dapat dihilangkan walaupun dengan menambahkan substrat. Contoh inhibitor ini adalah antibiotik penisilin. Agar semakin paham, mari kita selesaikan contoh soal berikut. Soal pertama diberikan beberapa pernyataan dan kita diminta menentukan pernyataan yang benar mengenai enzim. Karena pernyataan pada soal berhubungan dengan suhu, maka kita ingat lagi hubungan enzim dengan suhu. Kita tahu bahwa enzim memiliki suhu optimum yang spesifik. Enzim pada suhu 0 derajat Celcius atau di bawahnya akan bersifat non-aktif, akan tetapi enzim tidak rusak. Jika enzim melebihi batas optimum, maka enzim akan rusak atau mengalami denaturasi. Jadi, pernyataan yang benar tentang hubungan enzim dengan suhu ditunjukkan oleh nomor 1, 3, dan 4. Jawabannya C. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.